Di tepi pantai selatan, ombak menggulung seolah menyimpan rahasia yang tak kasat mata. Malam itu, cahaya bulan redup. Seorang pemuda asal Kudus bernama Tahir berdiri di tepi karang menatap ke lautan hitam. Dengan suara lantang, ia berjanji bukan kepada manusia, melainkan kepada Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Berikan aku harta, berikan aku kejayaan. Sebagai gantinya, aku siap mengabdi padamu. Dan seketika, angin bertiup kencang, ombak menjulang, seolah menyambut sumpah gelap itu. Beberapa bulan kemudian, nama Tahir berubah drastis. Dari pemuda biasa yang hidup sederhana, kini ia hidup penuh kemewahan. Rumahnya megah, perhiasan emas menghiasi istrinya, dan orang-orang kampung mulai berbisik iri sekaligus heran. Namun, di balik semua itu, istrinya, Aisyah, mulai melihat keganjilan. Tahir sering menghilang tengah malam, matanya kadang kosong, dan tubuhnya terasa dingin. Kadang ia berbicara sendiri, seolah ada yang duduk di sampingnya. Aisyah merasa takut. Ia mencintai suaminya, tapi ia tahu ada sesuatu yang salah. Maka dengan hati yang resah, ia berangkat menemui seorang wali besar, Sunan Kudus. Dengan air mata, Aisyah berkata, "Kiai, tolonglah suamiku. Ia terikat pada sesuatu yang bukan dari Allah. Aku takut satu hari nanti ia akan hilang, bukan hanya raganya, tapi juga jiwanya." Sunan Kudus menatap Aisyah dengan penuh iba. Dengan tenang beliau menjawab, "Anakku, setan bisa menjanjikan emas, tapi yang ia curi adalah ruh manusia. Bawa suamimu padaku, biar aku tunjukkan cahaya yang bisa memutuskan ikatan gelapnya." Malam itu, Aisyah membawa Tahir ke hadapan Sunan Kudus. Awalnya Tahir menolak, berteriak marah, matanya merah, tubuhnya bergetar. "Aku tidak butuh pertolongan wali. Aku sudah punya kekuasaan. Aku sudah punya segalanya," teriak Tahir. Namun Sunan Kudus hanya tersenyum lembut. Beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci. Seiring bacaan itu, Tahir menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat dan tiba-tiba terdengar suara lain yang bukan miliknya. "Dia milikku. Dia sudah berjanji padaku." Suara dingin, menyeramkan, seolah datang dari lautan. Aisyah menangis, meraih tangan suaminya. "Tahir, ingatlah aku. Ingatlah rumah kita. Jangan tinggalkan aku karena janji palsu." Pertarungan batin itu berlangsung lama. Tapi akhirnya, dengan doa yang tak putus dan ayat suci yang terus mengalun, ikatan gaib itu terputus. Tahir roboh, pingsan. Saat ia sadar, air matanya mengalir deras. Ia menatap istrinya, menatap Sunan Kudus, lalu bersujud. "Ampuni aku. Aku telah buta oleh dunia. Aku hampir menjual jiwaku hanya demi emas yang tak akan kubawa mati." Sunan Kudus mengelus bahunya, berkata lembut, "Ingatlah nak, harta sejati bukanlah emas atau permata. Harta sejati adalah hati yang tenang, keluarga yang setia, dan iman yang tak tergadaikan." Tahir menangis dalam pelukan istrinya. Laut Selatan malam itu kembali tenang. Namun di balik keheningan, ada tanda. Janji gelap yang pernah ia ikat, kini telah diputuskan untuk selamanya.
mata